aku pikir dia emang dokter yang bermasalah. Kenapa bisa aku ngomong bermasalah? Karena beberapa kali dia sandung kasus. Masih ingat gak? Waktu dia mau pembukaan klinik di Padang, dia bikin skenario bahwasannya di Padang itu dia kliniknya kerampokan. Terus apa lagi ya? Oh, yang waktu sama karput juga. Terus ada kasus yang DNA salmon yang jarum-jarum itu. Hola netizen yang tercinta, Dr. Richard Lee namanya kembali ramai diperbincangkan publik lantaran salah satu produknya dianggap sangat overklaim dan dibongkar habis-habisan oleh dokter detektif. Bahkan Nikita Mirzani pun ikut mengkritik Dr. Richard Lee yang dianggap sama saja seperti mafia skincare karena diduga menjual beberapa produk yang tidak layak edar. Atas hal tersebut, Dr. Richard menyampaikan permintaan maafnya kepada customernya, menyadari betul jika selama ini Dr. Richard termasuk salah satu penjual yang menawarkan produknya dengan cara overklaim. Tidak putus asa, Dr. Richard mengaku tetap akan membantu membongkar sejumlah produk skincare berbahaya guna menyelamatkan kesehatan wajah dan kulit orang Indonesia. Kemarin saya dikritik habis-habisan oleh kalian semuanya. Jujur, setelah saya pikir-pikir lagi, akhirnya saya sadar kenapa. Selama ini yang saya anggap paling berbahaya itu adalah skincare abal-abal. Skincare yang mengandung merkuri, hidroquinone, penyalahgunaan steroid. Namun ternyata saya salah fokus. Yang bikin kalian kecewa adalah skincare yang overklaim, skincare yang nipu, skincare yang bikin kalian rugi. Saya sangat mengerti perasaan kalian semuanya. Untuk itu, saya minta maaf dengan kalian semuanya. Saya sadar saya sudah salah fokus dan saya belajar dari kejadian ini. Dan ke depan, saya tetap akan memberikan edukasi yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya bukan manusia yang sempurna, saya punya banyak kesalahan. Kalau ada bukti kesalahan, baik itu data ataupun fakta, saya siap untuk memperbaiki diri. Tapi mohon tidak menyebar fitnah tanpa fakta. Masukan kalian tentu sangat berarti untuk saya. Hari ini kebetulan saya ulang tahun. Terima kasih atas dukungan kalian semuanya. Dan atas dukungan kalian, saya mau bagi-bagi rezeki 500.000 untuk 50 orang yang akan saya bagi 25 orang di Instagram dan 25 orang di TikTok. Saya akan tutup tanggal 13 jam 6 sore. Komentar yang saya balas akan saya bagikan 500.000. Ini adalah apresiasi untuk kalian semua yang selalu mengingatkan saya terus-menerus untuk jadi lebih baik. Selama kita hidup, kita pasti punya banyak kesalahan, tapi yang paling penting adalah bagaimana cara memperbaiki diri. Terima kasih sudah membantu saya untuk belajar jadi lebih baik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kenapa netizen tuh tantrum banget sama skincare overklaim? Karena kalau overklaim itu kan udah BPOM ya, sedangkan kalau abal-abal netizen tuh udah pada pinter, jadi nggak bakal beli gitu loh, nyarinya gampang. Pokoknya polosan atau ada etiket birunya, dicek BPOM-nya nggak terdeteksi, itu nggak bakal dibeli. Tapi kalau overklaim, BPOM udah ada, terus tertera di kemasannya, persentasenya segitu, klaimnya begini-begitu. Netizen tuh kayak merasa tertipu gitu loh, nyarinya tuh gimana. Makanya jadi tantrum dan hilang kepercayaan. Masa kita mau beli skincare aja harus uji-uji sendiri? Enggak kan? Dr. Richard kenapa sih lagi ada masalah ya? Dr. Richard Lee, ya Allah, abangnya Jet Li. Gue udah gak tahu masalah-masalah tahu semenjak gue beli kucing. Kan gue beli kucing kan dari TikTok, ya kan. Jadi sekarang FYP gue yang muncul makanan kucing, obat cacing buat kucing. Gimana supaya kucing kamu tidak jamur kucing? Nah, kayak gitu-gitu. Jadi sekarang udah nggak masuk tuh IG. Ada tuh Dr. Richard lagi pada viral. Dr. Richard, kenapa sih Dr. Richard lagi ada masalah apa? Dokter kok masalahnya sama artis-artis sih? Dokter bukannya masalahnya asam lambung ya? Sama pusing, biasanya begitu. Sama capek, sama rambut rontok, agak botak. Kalau dokter agak tua, agak botak tuh, berarti pinter. Gitu kan? Ada masalah apa sih dokter? Cerita dong. Dok, kami itu mengapresiasi orang-orang yang telah mengedukasi kami. Dokter Richard juga pernah kan kami apresiasi. Setelah dokter mengedukasi kami tentang skincare abal-abal, kan dokter naik followersnya. Itu kan sebagai bentuk apresiasi dok. Sama kayak dokter ini. Dokter telah membuka mata kami, ada skincare abal-abal, ada skincare yang BPOM. Nah, dokter ini membuka mata kami, ternyata yang BPOM ini juga bisa nipu gitu loh. Dimana-mana
kalau ingin bertahan bisnisnya harus dengarkan konsumen gitu. Orang yang beli produknya walaupun untuk menguji itu termasuk konsumen gitu loh dok. Dengarkan pendapatnya, dengarkan keluhannya, bukan malah nyerang balik gitu. Itu sama aja dia tidak berpihak pada konsumen sama sekali. Yang dilakukan Doktif kan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen itu berhak menguji dan pengusaha itu wajib memberitahu informasi yang benar dan jelas. Buat kalian masyarakat yang suka Doktif berantem sama Dr. Richard, kalian jangan kayak gitu. Jangan suka drama, jangan suka pertengkaran. Sebenarnya Dr. Richard dan Doktif ini punya tujuan yang sama. Cuman kemarin akhirnya Dr. Richard bikin statement juga nih kalau memang skincare yang overclaim itu juga berbahaya yang selama ini dibahas sama Doktif. Semoga kedepannya Dr. Richard dan Doktif bisa jalan bersama, bisa kerjasama buat berantas tuh skincare abal-abal. Dok Oki lagi sibuk tuh pusing ada skincare hidroquinone 7%, itu juga lebih bahaya lagi buat kalian semua. Ingat, kalau seandainya Doktif, Dr. Richard, Dok Oki misalnya ada berantem, yang senang itu bukan kita harusnya, yang senang adalah skincare mafianya yang ambil uang masyarakat yang di daerah-daerah yang nggak tahu kalau skincare yang mereka pakai itu ternyata berbahaya dan nggak ada fungsinya. Dan bantu share love ke Dr. Richard, Doktif, jangan lupa tag dimension supaya mereka baikan, karena memang aku tahu tujuan Dr. Richard, Dr. Tiff itu semuanya sama. Ngelihat mereka berdua huru-hara soal hasil review bikin gua keinget lagi sama kejadian masa lalu waktu orang ini baru-baru jadi tukang review. Jadi dulu itu dia nge-review salah satu skincare yang katanya hasil labnya itu berbahaya. Jadi sebenarnya yang bikin huru-hara saat itu tuh bukan hasil labnya, tapi orang ini tuh asbun nyebut kalau krim bahaya ini udah dipasarin sama banyak artis, salah satunya Carput. Pada saat itu Carput nggak ngerasa ikut masarin krim yang dimaksud, makanya Carput nggak terima. Terus dia lapor dong ke polisi. Berhubung saat itu netizen lagi pro sama orang ini gara-gara ngerasa diedukasi, terjadilah si Carput ini dirujak sama netizen sampai bawa-bawa agama dong. Nah sekarang kejadiannya keulang lagi sama si Doktif ini. Jadi si Sunio ini ngerasa kalau yang agamis itu bakalan dibela. Gue kan jadi bingung gitu, ini hasil review apa hubungannya sama agama? Kok yang agamis lebih dibela? Kenapa? Aduh, yang paling berbahaya itu lu Dr. Richard sang aji mumpung nih, yang kalau gue udah sampai udah turun tangan begini pasti ada kebenaran di dalamnya. Kalian viralin video ini. Lu kan manusia yang paling gila-gila engagement lu kan. Nih gue kasih engagement ke lu biar lu puas. Jadi kemarin tuh dia nyenggol gue gara-gara gue speak up tentang Willy Salim. Dia sama Willy Salim ini sama aja guys, demi engagement melakukan apapun gitu kan. Dan sekarang inilah saatnya. Bilang aja lu tersaingi dengan kehadiran Doktif yang engagementnya wah lu pingin begitu kan. Lu ngerasa kayak gue adalah penggebrak bongkar skincare abang-abang, tapi ternyata lu satu maklum tuh sama mereka. Istilahnya begini, kalau zaman sekarang orang susah nyari kerja, contohnya seperti Cucu Soekarno yang menjadi anggota DPR karena bukan dipilih rakyat, dia lebih susah lagi milih kayak muka yang mana yang harus kupakai hari ini. Ya kan? Mbak dia lebih berbahaya, dia punya banyak topeng, dia bisa berpura-pura inilah itulah, menjadi ya mendalami ilmu Islam lah segala macam hanya untuk engagement. Gak cuma di dunia skincare ya, di dunia perkontenan kalian influencer-influencer jangan mau diajak podcast sama dia. Dia manfaatin kalian untuk engagement dia, tapi dia nggak modal. Kenapa gue bisa ngomong begitu? Karena dulu gue pernah dikontak tuh sama tim dia untuk diajak podcast masalah Palestina. Gue mau tuh, sukarela lah gue demi Palestina gitu ya kan. Tapi gue minta gini, lu biayai akomodasi gue pada saat itu gue masih di Medan untuk ke Jakarta. Dia nggak mau. Nanti kalau misalnya podcastnya viral, lu dapat engagement, gue dapat hujatan, terus dapat AdSense gitu. Belum lagi itu pembahasan sensitif, pasti gue dihujat sama jurnalis lokal. Nah gue perhatikan banyak juga tuh influencer-influencer yang digituin sama dia. Pokoknya demi AdSense dia lah. Nah kembali lagi ke masalah skincare ini, lu kayak ngerasa lu udah paling bener Dr. Richard. Udah jelas tiba-tiba dia menggunakan marketing Anies Baswedan yang cerdas yang beli skincare dia. Terus dia bilang apa? Dia nggak butuh hal semua. Udah Dr. Richard, ini awal dari kehancuran lo.
Alasan kenapa aku dukung banget Doktif di huru-hara dunia perskincarean ini. Awal-awal pas Doktif muncul agak apaan sih ya, dengan penampilannya aneh pakai topeng kayak gitu, sok-sokan mau review-review skincare, pasti namanya jadi naik, terus juga cek-cek ke lab kayak gitu. Ujungnya apa? Pasti ujungnya jualan. Dulu tuh mikirnya kayak gitu. Tapi setelah beberapa kali video Doktif itu lewat terus di FYP, dan waktu itu kebetulan yang FYP itu yang waktu Doktif periksa retinolnya Something. Nih ya ada nih. Ini ada komentar dari Something, bisa dibaca aja ya. Aduh kagak kelihatan. Yay, retinol Something finally Doktif approve. Terus Doktif tuh jawab gitu, mohon sampaikan permohonan maaf Doktif ke owner Something yang berusaha menghubungi Doktif di Instagram. Bukan untuk menolak silaturahmi, tapi Doktif harus menjaga keindependenan Doktif itu sendiri. Semenjak lihat komentar itu jujur langsung tercerahkan. Berarti Doktif itu emang dia nggak ada intervensi dari manapun. Dia tuh walaupun orang-orang mau support dia, orang-orang mau mungkin endorse atau semacam ngasih hadiah ke Doktif, dia aja nggak mau karena dia emang tujuannya pengen ngebongkar overclaim yang selama ini emang udah ngerajalela banget di Indonesia. Beda sama DRL, dia udah beberapa kali di endorse juga ya, dan beberapa kali juga itu aku pikir dia emang dokter yang bermasalah. Kenapa bisa aku ngomong bermasalah? Karena beberapa kali dia sandung kasus. Masih inget gak waktu dia mau pembukaan klinik di Padang, dia bikin skenario bahwasannya di Padang itu dia kliniknya kerampokan. Terus apa lagi ya? Oh, yang waktu sama Karput juga. Terus ada kasus yang DNA salmon yang jarum-jarum itu. Dan aku yakin dia udah paham kalau misalkan sesuatu atau skincare dengan jarum-jarum gitu gak boleh diperjual dengan bebaskan, tapi dia diperjual bebaskan seperti itu aja gitu. Dan dia bilangnya sengaja udah dimatiin kok nomor BPOM-nya, padahal katanya itu bukan dia matiin, tapi emang nomor BPOM-nya katanya emang ditarik gitu. Jadi dia memang problematik dari awal, cuman karena orang-orang Indonesia itu terlalu cinta sama dia waktu itu, makanya DRL masih hengkang-hengkang aja sampai sekarang, dan dia tuh seperti tidak mau disalahkan. Walaupun tadi aku lihat dia udah meminta permohonan maaf ya, udah ngasih klarifikasi juga, tapi ujungnya apa? Biar dia nggak kehilangan masa, dia adain juga giveaway biar orang-orang tetap stay dan tetap dukung dia. Makanya nih sampai sekarang aku masih produktif. Doktif, good job sekali, I love you Doktif, I love you.